Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran mazida. Ja'alana Allahu min atba'ihi wa ahbabihi wa ansarihi wa minna min dunya wal akhirah. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. طيب أيها الإخوة أيها الطلبة، نواصل ما توقفنا للأسبوع الماضي من الكلام حول حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي روت هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. طيب، hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan hadis berbicara tentang hadis الذي روى عنه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. Kita akan meriwayatkan atau membacakan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Pada pertemuan sebelumnya sekalian kita berbicara dan kita sudah menyebutkan bahwa tentang siapa itu Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andai kata saya sadar engkau sedang mendengarkan saya, la haqqtu laka tahjira." Aku akan semakin memperindah bacaanku. Nanti insyaallah saya beri masukan kepada Ustaz. Kami adik-adik penghafal Quran yang punya suara bagus dibuatkan namanya Habirhu Tahdira. Habirhu Tahdira. Ini salah satu di antara sunnah. Acara Habirhu Tahdira atau Tahdira artinya indahkan, tambah indahan dari bacaan tersebut. Baik, pada sekalian, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an mathalul hujjah. Ini penting dari sekalian. Kenapa kita berhafal? Ada orang yang enggak berhafal. Ada orang yang beriman tapi dia enggak hafal Quran. Ada orang yang beriman, dia beriman, tapi dia tidak pintar baca Al-Quran. Beda atau tidak? Beda. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tertinggi dari derajat seorang muslim itu, seorang muslim yang paling baik itu adalah mereka yang punya iman dan dia punya Quran. Derajat setelahnya dia punya iman saja, tapi dia tidak punya Quran. Tapi kedua-duanya ini bagus, dia baik. Kita akan menyebutkan ada sekalian, sudah bukan tulis.
Mudah-mudahan membantu. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utujjah. Al-mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an, seorang mukmin yang alladhi yaqra'ul Qur'an, seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti apa? Al-Utrujjah. Al-Utrujjah. Utrujjah ini ada Syrian, nggak ada di Indonesia, memang terkenal di Bilal Arab. Ada yang bilang dia mirip dengan tufah, apel. Ada yang bilang dia mirip dengan jeruk. Ada yang bilang dia sepupunya jeruk. Dia sepupunya jeruk, tapi bukan jeruk. Buah utrujjah ini kelebihannya apa? Apa kelebihannya? Dia ta'muha thayyib. Rasanya itu ta'muha thayyib. Rasanya enak. Tidak usah tahu utrujjah, jeruk aja nikmat rasanya kalau dia manis. Ta'muha thayyib. Kemudian rihuha, aromanya, rihuha thayyib. Aromanya juga enak. Aromanya juga enak. Itu utrujjah. Ada buah-buah biasa enak dicium, enak juga dimakan. Ada yang disebutkan buah apa? Saya tidak suka dengan dia. Yang orang suka kebanyakan apa? Mangga. Enak dicium, ada aromanya, kemudian seperti itulah seorang mukmin utrujjah. Kemudian ada seorang mukmin, al-mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin tapi dia tidak baca Quran. Dia beriman tapi tidak baca Quran. Dia seperti apa? At-tamar. Seperti kurma. Kurma kelebihannya apa? Ta'muha thayyib. Enak rasanya. Kalau ada seorang mukmin yang tidak suka dengan kurma, ya itu dipertanyakan keimanannya. Kata Rasulullah, al-bayt alladzi la tamra fihi jiyarun ahluh. Rumah yang tidak ada kurmanya itu lapar semua orangnya. Kemudian tadi kekurangan yang kamar ini la rihala, nggak ada baunya, nggak ada baunya. Kita jelaskan kenapa disebutkan ini. Kemudian mathalul munafiq, al-munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Ada orang munafik tapi dia baca Quran. Seorang munafik dia baca Quran itu seperti raihan. Ar-raihan. Raihan itu apa ya sekalian? Raihan itu sayur mayur, semacam sayur atau tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah kemudian dia memiliki bau. Contoh, sebutkan bunga yang bau tapi kalau disentuh pahit. Bunga yang baunya harum. Mawar. Mawar itu masuk dalam bagian raihan. Apa lagi? Melati. Coba ambil mawar, cium, enak enggak? Coba makan. Pahit. Itu orang munafik. Tapi karena orang munafik tersebut baca Al-Quran, maka dia disebut kebaikan. Kebaikannya apa? Dia rihuha thayyib wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Tapi rasanya
Rihuha tayyib, gagah orangnya, tapi hakikatnya gagah tersebut hanya polesan skincare. Baik, yang keempat apa? Al-munafiq. Al-munafiq alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Ini sudah munafik, namanya Quran lagi. Dia al-hamdulillah. Al-hamdulillah. Hamdulillah ini dari sekalian seperti buah. Saya dari kemarin saya minta ke teman, tolong carikan buah hamdulillah di pasar-pasar Arab. Ada seorang kawan yang bikin buah tersebut agak punya kemiripan warna dengan semangka, tapi katanya buah ini sangat pahit dan sangat bau. Ada yang bilang buah, ada yang bilang tanaman. Dia bentuknya seperti ada kemiripan dengan semangka. Tidak tahu besarnya atau tidaknya. Ini munafik yang tidak membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah punya kelebihan? Tidak ada. Ta'amuha mur, rasanya pahit. Rihuha wala rihaha, atau rihuha mur, la rihaha. Nanti kita lihat. Ini penting. Laisa laha rihun wa ta'muha. Al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an kal-utujjah. Yang baca Al-Quran itu seperti utujjah. Kita tadi sudah sebutkan utujjah ini ada yang bilang mirip dengan apel, ada yang bilang mirip dengan jeruk, ada yang bilang dia mungkin sepupu dari jeruk atau saudara sedikit. Al-utujjah, utujjah apa? Rihuha tayyib, ta'muha tayyib. Enak dicium, enak juga dirasa. Ada orang mukmin yang nggak baca Al-Quran itu seperti tamar kurma. Kurma sebagus apapun dia nggak ada baunya, kecuali kurma tersebut sudah dicampurkan madu atau dan lain sebagainya, baru dia punya daya tarik. Tapi semua orang yang makan kurma pasti akan merasakan manis yang nikmat. Ini orang mukmin yang nggak baca Quran. Kemudian munafik yang baca Al-Quran, dia munafik seperti raihan, tumbuh-tumbuhan yang punya bau, akan tetapi ketika dirasa dia pahit. Pak Muhammad. Kemudian munafik yang tidak baca Al-Quran ini parah. Sudah, kalau maksudnya sudah jelek, malas lagi. Pak Muhammad rasanya pahit, kemudian tidak memiliki aroma. Ada sekalian ini permisalan. Ada dua di sini, rasa dan aroma. Rasa dan aroma. At-ta'am. At-ta'am. At-ta'am ini rasa. Kemudian yang kedua, ar-rih, aromanya. Rasa itu, at-ta'am itu dialah iman. Al-iman. Rasa itu adalah iman. Permisalan daripada rasa, permisalan daripada iman itu seperti rasa pada buah. Kemudian permisalan yang kedua, rih atau aroma, itu adalah tilawatul Quran. Permisalan iman, orang yang punya iman itu permisalannya seperti rasa pada buah. Kemudian aroma pada buah itu permisalannya seperti apa? Seperti aroma, rasa dan aroma. Ada sekalian, kalau beli buah, pilih mana? Buah
yang rasanya pilihannya kepada rasa atau kepada aroma? Rasa. Itulah iman. Orang beriman walaupun dia nggak baca Quran tetap akan baik. Orang yang beriman walaupun dia nggak pintar baca Al-Quran, tapi kalau dia punya iman, seorang mukmin kalau dia punya iman, walaupun dia nggak baca Al-Quran dia tetap baik. Kenapa? Walaupun dia tidak punya rasa. Contoh misalnya apa buah yang enak sekali tapi tidak ada aromanya selain tamar? Dan anggur, pisang misalnya. Anggaplah pisang tidak terlalu terasa aromanya. Tapi kalau dia sudah jadi pisang geprek atau pisang apa? Nah, pisang ini ya sekalian. Pisang ini contoh. Kenapa pilih pisang? Kita tidak fokus pada rasa aromanya. Kita fokus karena kita tahu pisang tersebut enak rasanya, bukan aromanya. Nah, sekarang lebih penting mana, rasa atau aroma? Rasa. Maka itulah rasa tamu atau ini. Seorang mukmin yang penting dia sudah beriman, dia sudah punya rasa yang enak. Orang akan suka dia. Disitulah kelebihannya penghafal Al-Quran. Kalau dia sudah beriman, dia baca Al-Quran lagi, maka dia seperti utrujah. Dia tidak hanya rasanya yang dikejar. Orang kejar apanya? Aromanya juga ada. Aromanya juga ada. Menarik. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan, orang mukmin yang baca Al-Quran itu seperti HP iPhone berapa sekarang ini? iPhone 16. iPhone 16 sudah keluar ya sekalian. iPhone 16. Dan iPhone 16 ini banyak pulsanya, pakai Starlink, banyak pulsanya, sehingga semua orang akan tertarik dengan dia. Lebih senang mana santri di sini? Lebih senang mana, tertarik mana? HP mau bicara sama orang tua di rumah, tertarik mana? HP iPhone 16 tapi tidak ada sedikit pun sinyalnya, tidak ada pulsanya, atau HP Al-Kasyaf, HP yang Parmangga, tapi bicaranya full. Lebih senang mana? Iya, kenapa pilih HP Nokia Citu ini? Kenapa pilih HP Nokia Citu? Karena dia punya isi, dia punya iman, pulsa, menarik. Kenapa tidak ada yang pakai iPhone 16? Kemudian kita di hutan nggak butuh itu, kita nggak butuh itu. Nah, tapi kalau ada iPhone 16 full jaringannya, sudah 5G, bagus kameranya dan lain sebagainya, RAM-nya tinggi dan lain sebagainya, tidak mungkin seorang santri akan memilih yang itu. Kenapa? Itulah seorang mukmin. Itu orang mukmin. Dia isinya berkualitas, kemudian ditambah dia banyak baca Al-Quran, orang akan semakin senang dan akan mengikuti mereka. Al-mukmin alladzi yaqra'ul Quran itu seperti tamar, seperti kurma, seperti HP tadi. HP tersebut dikejar, HP tersebut akan dikejar oleh santri. Saya ingat di pesantren ada HP dari Ustaz ketika itu, HP Nokia yang sangat jadul sekali, tapi santri sangat suka dengan HP tersebut. Kenapa? HP-nya didaftar ada istilah TM, Polmania. Itu bebas bicara, bebas telepon di siang hari sesama operator Telkomsel. Kemudian didaftar lagi TM di malam hari, itu bebas berbicara sesama operator Telkomsel di malam hari. Kenapa dia mahal? Kenapa dia diserbu? Karena dia punya pulsa. Inilah iman ini sekalian. Itu kelebihannya orang sudah beriman, kemudian dia baca Al-Quran, maka dia nikmat rasanya, nikmat pula aromanya. Nikmat rasanya, nikmat pula aromanya.
Kalau ada orang tua yang disuruh memilih untuk anaknya, orang tua punya anak perempuan, dia ingin memilih siapa yang harus saya nikahkan kepada anak saya, dia akan memilih orang tua yang beriman, orang tua yang baik, maka dia akan pilihan pertamanya kepada aroma atau rasa. Rasa maksudnya. Makanya kadang banyak orang biasa-biasa saja gagahnya, tapi cantik sih. Ya kan? Banyak biasa-biasa saja. Kenapa? Karena bapaknya perempuan itu lebih memilih rasa daripada aroma. Lebih memilih rasa daripada aroma. Marahul munafik, orang munafik ada sekalian, rihu al-tayyib, enak aromanya, tapi masalahnya harmur, pahit, gagah kelihatan, tapi setelah menikah tidak tahu cari uang. Mau nggak orang tua itu? Nggak mau dia sekalian. Makanya ada yang indah sekalian ketika berbicara ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apa artinya rijal? Laki-laki itu mana pertama, mana kedua, rajulah, jantan. Maka kata para ulama, kalau mau nikahkan anak perempuan kepada seorang laki-laki, maka dia itu jantan atau tidak? Ada nggak laki-laki yang jantan? Ada. Takut diatur, tidak bisa mengatur, nggak tahu yang uang. Karena hakikatnya laki-laki, dia yang penting dia laki-laki dan dia jantan, maka dia pasti akan jadi uang. Ada sekalian munafik yang tidak baca Al-Quran membacakan, dan di antara kesalahan yang banyak terjadi ketika orang tua mencarikan suami putri kesayangannya, memilih di mana lebih mengedepankan aroma daripada rasa. Itu kesalahan. Dan tidak ada jalan ada orang tua yang mau menikahkan putri kesayangannya dengan pola yang sudah pahit, tidak ada lagi aroma. Datang mau apa itu? Mau melamar anak atau ustaz? Bau, belum mandi, suruh pakai apa? Tawas dan sebagainya. Lulusan mana? Tidak sekolah. Gimana kesehariannya sholat 5 waktu gimana? Kadang-kadang sholat Jumat. Kadang-kadang ada sholat Jumat. Penghasilan sebulan dari mana? Lebih banyak kemutannya. Ini ada nggak kelebihannya? Tidak ada kelebihannya. Memang orang tua nggak akan jadi. Tapi orang tua yang baik, minimal dia akan mengedepankan rasa terlebih dahulu. Dan itu pasti. Dia pernah kisahkan ustaz dari sebuah pesantren, ustaz dari timur, dari Flores. Ustaz tersebut ingin berangkat ke Mesir belajar. Setelah hafal Quran, ingin berangkat belajar ke Mesir. Karena habis uangnya ketika di Jakarta, ada sekalian, habis uang di Jakarta, akhirnya dia ingat pesan dari gurunya, kalau habis uang cari masjid. Akhirnya bermalamlah di masjid di Jakarta, karena kehabisan uang untuk ngurus ini dan ngurus itu. Sampai di masjid, ketika itu sudah mau qomat, imamnya terlambat, maka para makmum pun mencari-cari. Mau tidak mau pasti akan dicari yang punya wajah-wajah santri, atau dia pakai rokok, pakai baju. Maka dilihatlah santri dari Flores tersebut. Dia bisa imam, bisa Pak maju dia imam. Ini kisah nyata dari sekarang. Kakak kelas sudah di Mesir, sekarang punya pesantren di Flores. Ketika itu dipanggil imam dia,
Dan memang kelebihan dari Ustadz ini punya suara yang bagus. Punya suara yang bagus. Dia setelah sholat, dari mana? Saya santri di pesantren di Sulawesi. Mau kemana begini. Kenapa? Akhirnya dia pun mengaku kalau dia kehabisan uang ke rumah. Dipanggil ke rumah dia. Sesampainya di rumah, bapak tersebut menawarkan untuk menikah dengan anaknya. Apa kata ini santri? Saya punya apa, Pak? Saya mau pergi belajar. Kata orang tua, bawa nanti istri. Ada yang sekarang dipanggil dua orang putrinya. Dua orang putrinya, kakak dan adiknya. Ini benar. Soalnya kisahnya. Kata ini bapak, lihat ini. Ini anak pertama saya, ini anak kedua. Silahkan dilihat, sampaikan ke saya mau yang mana. Setelah itu disuruh pulang. Artinya disuruh pulang sang putri ketiga. Ditanya begini. Pak, saya mau belajar. Saya belum punya uang. Kata itu bapak, untuk pernikahan saya yang tanggung, kehidupan kamu di Mesir saya yang tanggung. Akhirnya kata beliau, saya pilih adiknya. Menikah. Itu sekalian. Menikah. Ini orang tua, mohon maaf. Santri ini dia dari Flores tidak segan Syahrukh. Artinya kalau dia dibilang aroma, dia tidak banyak aromanya, sedang-sedang saja. Tapi di sisi rasa, dia sudah dapatkan rasanya, ditambah punya tilawat, adapun aromanya. Akhirnya sang bapak tersebut memilih pemuda tersebut menjadi pendamping bagi putrinya. Ada istilah losta masa, lotong tapi manis semua. Baik, kita sekalian sudah dari pahami ya, kenapa Rasulullah SAW memberikan permisalan seperti ini. Seorang mukmin walaupun dia nggak baca Al-Quran, maka dia tetap punya harga. Dia rasa itu adalah iman. Selama dia punya iman, walaupun dia enggak ngaji, dia tetap bagus. Kelebihannya santri penghafal, dia sudah beriman, dia tambah keindahan tersebut dengan aroma yang indah. Makanya penghafal Al-Quran itu jauh lebih utamakan. Mohon maaf, ketika di Gunung Tembak, masih santri Al-Sunnah masih di Gunung Tembak, saya waktu itu pengertian sama Ustaz Haji. Saya bukan pengertian Ustaz Haji, pengertian takrib. Saya datang dari 77 sampai ngajar selama 1 tahun. Setiap kali ada undangan, mau tidak mau yang diundang siapa? Al-Sunnah. Acara akikah, namanya ini yang diundang bapak-bapak pemimpin, guru-guru dan santri Al-Sunnah, santri tahrik Al-Sunnah, perangkat santri. Padahal mohon maaf ya sekalian, banyak santri SMA, santri aliyah banyak santri ini, banyak santri yang lain, ada mahasiswa. Tiba-tiba ada undangan ke Telkom yang diundang santri tahrik Al-Sunnah. Gak ada aliyah. Kenapa? Santri aliyah bagus atau tidak? Bagus saudara sekalian. Kenapa? Mereka bagus karena mereka punya rasa iman, dia punya iman. Tapi boleh jadi untuk aromanya mereka kalah dengan Al-Sunnah. Al-Sunnah punya aroma dan daya tarik. Dia punya aroma dan daya tarik. Itu penghafal Al-Quran sekalian. Ini adalah pernikahan mubarak. Pernikahan mubarak beberapa tahun yang lalu
Ketika itu dicari, ada seorang akhwat yang dia adalah seorang penghafal. Akhwat seorang penghafal, tapi belum ketemu ini siapa jodohnya. Siapa jodohnya? Nah ketika itu dicari dan dilihat, ada salah seorang pendaftar dari ikhwan laki-laki yang mohon maaf sekalian, mohon maaf, gagahnya masih lebih banyak yang lebih gagah dari dia. Gagahnya masih lebih baik dari dia. Tapi ketika itu Suami Mahmud yang sebagai steering komite mengatakan enggak, ini cocoknya sama ini. Ada sebagian yang mengatakan iya, ini cocok. Ketika itu apa dia tanya, kenapa Ustaz ini cocok sama ini? Saya nggak sebut nama. Saya nggak sebut nama. Kenapa cocok sama ini Ustaz? Pada mohon maaf ya sekalian. Aku punya salihah, penghafal, dan dalam tanda kutip cantik. Dalam tanda kutip, walaupun cantik itu ada pandangan. Dan ikhwannya masih lebih banyak pendaftar atau ikhwan yang jauh lebih gagah dari dia. Tapi kata Ustaz, ini yang dapat ini. Kenapa Ustaz? Dia penghafal. Dia penghafal. Kenapa dia pilih itu? Padahal semuanya sama-sama beriman, sama-sama punya rasa. Kenapa dia pilih yang ini? Karena dia punya aroma yang lebih. Karena dia punya aroma yang lebih. Dia punya aroma yang lebih. Tapi kalau dia tidak punya aroma, maka dia pun akan menjadi besar. Maka kata Nuqayyim, golongan orang-orang yang as-su'ada, orang-orang yang bahagia itu dua. Yang pertama orang beriman, dia punya iman dan dia punya Quran. Yang kedua, golongan di bawahnya, dia punya iman tapi tidak punya Quran. Ini dua-duanya adalah orang yang bahagia. Dia bahagia. Na'udzubillah kalau kita masuk kepada golongan yang ketiga. Ini bisa terjadi di sini, golongan yang ketiga. Dia punya aroma, tapi hakikat isinya musuh. Itu kan ada. Itu ada sekalian. Ada seorang yang ikut meeting bertanya, saya menyaksikan pandangan yang kurang elok bagi saya. Apa? Saya menyaksikan seorang penghafal akhwat itu murojaah dengan menghafal ikhwan, murojaah bersama. Karena akhwatnya ikut hafalan lomba hafalan 10 juz, ikhwannya lomba hafalan 10 juz, membangun komunikasi antara keduanya. Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga sedikit pun, tidak ada hubungan masa dan lain sebagainya. Mereka saling murojaah. Ada sekalian, ini dia punya rihu hafaiyah, dia punya aroma yang bagus. Kenapa? Dia punya Quran tapi ta'amu amur, imannya nol. Kalau dia beriman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Artinya di Gunung Binjai ini, santri Gunung Binjai tidak mungkin ada dua. Artinya kita tidak masuk di dua bagian. Santri Gunung Binjai itu tidak masuk pada handolah. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka hafal Quran, mereka baca Quran. Yang kedua, santri Gunung Binjai itu tidak tamat. Karena ini dia beriman dan dia tidak baca Quran. Tidak mungkin semua di sini baca Quran. Maka di sini semuanya punya aroma. Tapi hati-hati, tentukan aroma ini. Entah aroma maihana atau aroma utujah. Kalau dia jadi aroma utujah, dia orang yang terbaik. Tapi tiba-tiba dia menjadi yang terbaik, ternyata ketahuan hakikatnya busuk. Terkadang ada seperti ini. Saya dari kalian, istri ketika hamil yang keempat, anak keempat putri, itu mau sekali makan durian. Mau makan durian. Saya keliling cari durian makin pagi. Saya ke mana? Terjauh saya sampai ke Mangga. Nggak dapat durian. Nggak dapat. Ketika pulang ke pos ke keamanan, ada durian di mana di Indonesia cari. Oh, ada di Gunung Binjai, jalan Gunung Binjai. Kalau lo pergi Gondani, kita pergi ini, kita ambil jalan ke sana.
Kalau dari sini ada jalan ke Gunung Tembak, ke kampus, ada jalan ke pasar sana. Saya jalan ke sini. Dapat ada rumah di depannya banyak durian. Bu, duriannya berapa? 50.000. 50.000. Saya cium, ini aroma durian. Artinya ada aromanya. Benar ini. Saya mau beli 50.000. Karena saya buru-buru, saya tidak bilang dia mau beli dulu. Saya bawa ke rumah. Aroma sepanjang jalan tercium. Lewati Pak Aru di keamanan, baru, mantapnya durian. Tidak untuk istri yang lebih muda. Sesampainya di rumah, buka. Ketika saya buka, semuanya busuk. Semuanya busuk. Ada aromanya, tapi isinya busuk. Saya ingin melamar anak tak. Apa yang kamu punya? Saya ada kali sumpah. Apa kelebihan nilai saya segini? Apalah saya tidak lakukan? Saya begini dan begini. Punya kelebihan, dia menampilkan apanya? Dia menampilkan aromanya. Setelah 1 tahun, sang anak melapor ke bapaknya, Pak, saya mau pulang ke rumah, kenapa tidak begini dan begini? Ini suami saya ternyata tidak tahu cari uang. Ternyata suami saya begini. Nampaklah suami saya malas sholat. Suami saya begini kerjaannya. Memperlihatkan. Nampaklah ketika itu hakikat daripada rasanya. Sebagaimana pilihan yang saya akhirnya saya kembali ke ibu-ibu itu. Ya Bu, durian yang kembali busuk isinya. Kenapa Ustaz tidak buka dulu? Ada gantinya enggak? Tidak ada, sudah durian saya. Dan tidak mungkin, tidak mungkin saya minta uang saya kembali. Ada dia sekalian di Gunung Bijay, tidak mungkin ada hamba. Hati-hati, jangan sampai ada angkatan yang nama angkatannya Hamzalah. Angkatan Al-Hamzalah, graduate. Jangan minimal atau tujuh. Kalau tamat tidak ada, Al-Sufa tidak ada tamat. Kenapa? Al-Sufa semuanya beriman dan tidak ada di Al-Sufa yang tidak baca Al-Quran. Semalas-malasnya dia pasti dia baca Al-Quran. Ini tentukan pilihan. Aroma kita ini uturja atau aroma kita ini raihana. Aroma yang keren, mantap HP-nya, tapi ini perusahaannya. Tidak ada perusahaan. Masih lebih mending santri aliyah bahasanya ya. Masih mending mana raihana atau tamar? Tamar. Bagus baca Al-Qurannya tapi tidak sholat. Bagus baca Al-Qurannya tapi pedis kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, nada orangnya dan lain sebagainya. Maka orang akan lebih memilih tamar. Mereka tidak menghafal Al-Quran tapi imannya bagus, akhlaknya bagus. Ada sekalian, jika kita pilih, kita ini bagian daripada raihana atau bagian daripada al-Qur'an. Saya kira kita bisa memahami pada malam hari ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan permisalan ini adalah permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalian ditentukan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat adanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita generasi utuhnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.